Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang protein and the structure. Pertama, nama saya Aditya Arenugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi protein. Protein adalah suatu makromolekul yang tersusun dari beberapa gugus asam amino yang terikat oleh ikatan peptida. Asam amino itu sendiri adalah suatu senyawa yang tersusun dari dua gugus fungsi, yaitu asam karboksilat dan amin. Dua gugus fungsi ini terikat pada satu karbon yang disebut dengan karbon alfa. Pada karbon alfa tidak hanya terikat dua gugus fungsi tersebut, melainkan terikat satu cabang yang dapat membedakan antara asam amino dengan asam amino yang lain. Dari beberapa gugus asam amino yang terikat oleh ikatan peptida tersebut, maka terbentuk suatu polimer yang disebut dengan polipeptida. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai polipeptida dan ikatan peptida akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Setiawan, saya absen 28. Sebelumnya, teman saya telah menjelaskan apa itu protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari kumpulan unit asam amino melalui ikatan peptida. Asam-asam amino dapat mengadakan ikatan kovalen antara atom N dari gugus NH2 dengan atom karbon dari gugus karboksil asam amino lainnya. Ikatan yang terjadi ini disebut ikatan peptida, seperti ini. Ini adalah ikatan peptida. Banyaknya ikatan peptida yang terdapat pada molekul protein ditentukan oleh jumlah asam amino penyusunnya. Bila dua buah asam amino bergabung akan membentuk ikatan monopeptida. Seperti ini. Ini adalah ikatan monopeptida antara glisin dan alanin. Ini adalah glisin dan ini adalah alanin. Ikatan peptidanya di sini. Ini adalah ikatan peptida. Bila tiga asam amino berikatan, maka akan membentuk ikatan dipeptida. Peptida yang terdiri atas beberapa asam amino disebut polipeptida. Protein bisa juga disebut polipeptida. Namun, protein itu tersusun oleh ribuan rantai polipeptida. Sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syahda Humaira, absen 31, dan di sini saya akan menjelaskan tentang protein bagian primary structure atau struktur primer. Jadi, struktur primer ini merupakan suatu turunan dari rantai asam amino yang memiliki struktur lurus atau linear dan hanya terdapat satu interaksi, yaitu ikatan peptida antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Seperti yang terdapat pada contoh, terdapat gabungan dari beberapa asam amino seperti serin dan sistein yang dihubungkan oleh suatu ikatan, yaitu ikatan peptida. Jadi, ikatan peptida ini merupakan gabungan dari beberapa asam amino, dan ketika karboksilat asid dari suatu asam amino bergabung dengan amin dari asam amino dan akan kehilangan air, kemudian membentuk gugus amida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Adhanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang secondary structure of protein. Secondary structure of protein merupakan struktur dari protein yang berbentuk reguler, tapi regulernya folding alias berlipat. Jadi bentuknya berlipat beraturan. Dikatakan beraturan di sini karena lipatannya berbentuk alpha helix dan beta sheet. Bedanya alpha helix dan beta sheet berbeda dari bentukannya. Kalau alpha helix itu bentuknya seperti DNA, kalau beta sheet bentukannya seperti lembaran-lembaran. Terbentuknya folding selain disebabkan karena adanya ikatan peptida, disebabkan juga karena adanya ikatan
hidrogen. Jika ikatan hidrogen tersusun dari atas dan bawah, maka menjadi helix. Jika tersusun dari bawah atas kanan dan kiri, maka menjadi sheet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royson Hasilan Silaban. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur tertiary dan quaternary dari rantai polipeptida. Seperti yang kita tahu, protein tersusun dari rantai polipeptida yang sangat panjang. Nah, seperti apa sih struktur tertiary dari rantai polipeptida? Tertiary struktur rantai polipeptida memiliki pengertian lipatan tak beraturan dari satu rantai polipeptida yang dikarenakan banyaknya interaksi pada side chain-nya. Contohnya pada gambar ini, rantai polipeptida diwakili oleh garis ini, dan bisa kita lihat di sini melengkung dikarenakan adanya interaksi antar side chain-nya. Pada gambar ini terdapat interaksi van der Waals. Dan pada bagian bawah terdapat interaksi ikatan hidrogen. Inilah yang menyebabkan rantai polipeptidanya kembali melengkung. Inilah yang disebut dengan tertiary structure. Sekarang contohnya, jika ini sebuah rantai polipeptida yang panjang, dan sekarang terdapat interaksi antar side chain-nya. Ini akan menyebabkan rantai polipeptidanya akan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Inilah yang disebut dengan tertiary structure. Sekarang bagaimana dengan quaternary structure? Mirip seperti tertiary structure, namun quaternary structure memiliki pengertian lipatan tak beraturan dari dua atau lebih rantai polipeptida dikarenakan interaksi antar side chain pada antar rantai polipeptidanya. Contohnya pada gambar ini, quaternary structure, terdapat banyak sekali rantai polipeptida yang panjang, dan terdapat banyak interaksi antar rantai polipeptida tersebut, yang menyebabkan banyak sekali lekukan, lipatan, dan folding pada rantai polipeptidanya. Inilah yang disebut dengan rantai polipeptida quaternary structure. Bayangkan ini rantai polipeptida tadi, yang tadinya satu, berinteraksi dengan rantai polipeptida lain, sehingga menyebabkan lebih banyak lagi ikatan-ikatan dan folding dan lekukan-lekukan. Inilah yang disebut dengan quaternary structure dari rantai polipeptida. Sekarang bagaimana jika rantai polipeptida memiliki side chain yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik? Jika rantai polipeptida tersebut dimasukkan ke dalam air, akan terjadi folding, di mana bagian yang bersifat hidrofobik akan berada di dalam dari rantai polipeptida, dan yang bersifat hidrofilik akan berada di luar. Pada gambar ini, side chain yang bersifat hidrofobik diwakilkan oleh garis, dan yang bersifat hidrofilik diwakilkan oleh segitiga-segitiga ini. Jika terjadi perubahan temperatur, pH, atau penambahan bahan kimia, rantai polipeptida ini dapat kembali ke bentuk awalnya. Proses kembalinya ke bentuk awalnya disebut dengan denaturasi. Sementara proses terbentuknya rantai polipeptida yang memiliki folding seperti ini disebut dengan renaturasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.